Ari Aib di mana ya nak? Di Bandung. Di Polda. Di Polda. Geningan di Polda. Yang main nama Cikarang. Paling 2 poe 3 poe. Polda ada ini. Makanya si Cing di Polda ada ditahan. Dijemput wae emang di Polda wae. Kok bisa-bisanya Aib memberikan keterangan palsu? Sekarang lagi dicari-cari ini ya. Si Aib nggak taunya disimpan nama Polda. Ada apa ini dengan oknum Polda ini? Polda Jabar. Kasihkan dong Aib itu. Pertanggungjawabkan dia. Kenapa takut? Hati-hati bro. Nanti takutnya diracun pula itu yang namanya Aib di situ biar nggak memberikan keterangan. Mati di tempat pula. Kita butuh AF itu sehat walafiat biar dia bisa memberikan keterangan. Jadi kalau menurut analisis Pak Marwan, jangan-jangan ini pembunuhan Vina dan Eki ada hubungannya dengan jaringan narkoba seperti gitu. Iya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Henrys? Semoga sahabat Henrys dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Henrys, welcome back to my YouTube channel Henrys Media. Tampaknya ini semakin menarik aja ya. Pemberitaan, pembicaraan, ulasan mengenai kasus Vina Cirebon yang tampaknya sampai hari ini masih tetap menjadi trending topik di berbagai platform media sosial, khususnya YouTube, TikTok, ya kan? Ada juga platform-platform yang lain. Yang saya ikuti hanya YouTube dan TikTok, guys ya. Nah, kebetulan di TikTok itu lumayan banyak teman-teman yang ngikutin dan melihat video-video di TikTok Bang Henrys. Bagi yang kalian belum lihat, silahkan lihat ya di TikTok @BangHenrys36. Yang belum follow silahkan follow, oke? Ini makin seru aja ya. Setelah kemarin bebasnya Peggy Setiawan ya, Peggy Setiawan artis baru di dunia entertainment sekarang, udah seperti kayak artis gitu ya. Diundang berbagai podcast, televisi, dan tapi juga ada kekhawatiran dari para netizen mengenai banyaknya acara-acaranya Peggy Setiawan ya. Takutnya dia kepleset, apalagi dia sempat ngomong dia juga disebut dengan pegong atau pegot gitu ya. Jadi hanya beda huruf R gitu ya, pegong atau pegot. Khawatirnya jadi bahan lawannya Peggy nanti ke depan gitu ya. Mudah-mudahan Peggy tidak kepleset ya. Itu kekhawatiran netizen ya. Sebaiknya istirahat dulu Peggy Setiawannya di rumah, supaya Peggy Setiawan punya energi, punya waktu untuk istirahat di rumah setelah berapa bulan gitu ya di dalam sel tahanan. Nah, dengan bebasnya Peggy Setiawan, ini saksi diduga saksi palsu yang diduga dilontarkan oleh Aib beberapa waktu yang lalu. Nah, sekarang Aib ini kabarnya mulai tampak menghilang. Di tempat ditelusuri oleh pihak TV One, Peggy Setiawannya udah tidak di rumah. Dan kemarin yang terbaru itu Kang Deddy ya, Kang Deddy Mulyadi itu datang langsung ke kediaman rumahnya Aib ya, Aib Supriyatna namanya kalau nggak salah ya. Nah, di situ itu mengagetkan sahabat Henrys. Mengagetkan kenapa? Keterangan dari pihak keluarga orang tuanya Aib itu sekarang berada di Polda. Nah, berada di Polda, ngapain dia di Polda? Tentu ini menaruh curiga masyarakat ya kan. Ngapain Aib ke Polda? Apakah Aib dilindungi oleh pihak Polda? Lalu kok bisa-bisanya dia di situ? Ya kan, kalau tahanan kan nggak mungkin. Kok tahanan kok bisa kemarin menjadi saksi gitu ya? Apakah dia menjadi saksi kemarin memang sengaja untuk memancing atau memperkeruh keadaan atau gimana, atau menutup para pelaku utama dari kasus Vina Cirebon? Ya sekarang dilindungi oleh pihak Kapolda. Nah, kok bisa gitu? Kok bisa? Kalau tidak ada kepentingan kan tidak mungkin ya kan seorang Aib itu dilindungi oleh Polda. Dan ini luar biasa nih, Ibu Widya ini di sosmednya khawatir, malah takut Aib nanti diracun. Karena kalau Aib memberikan keterangan akan menjadi bumerang mungkin bagi pihak-pihak yang terkait di kasus Vina Cirebon. Ya, jadi khawatir ini, kekhawatiran Bu Widya, mungkin kekhawatiran kita semua para netizen Indonesia, khawatir kalau Aib ini diracun. Wow, akan sangat-sangat
apa semakin mencurigakan nanti netizen kalau sampai hal itu terjadi. Bener nggak sama Henry? Jangan sampai ya kan ya. Ya mudah-mudahan Aib mau memberikan keterangan. Ini saya perhatikan Ibu Widya ini getol sekali membahas tentang Aib ini, tentang kasus Vina Cirebon sampai sekarang tidak berhenti-berhenti gitu ya, viral. Kabarnya juga akan diundang televisi. Kira-kira televisi mana dan akan membawa barang-barang bukti. Kira-kira Ibu Widya ini punya backingan nggak gitu ya? Kira-kira dia dapat informasi nggak? Atau jangan-jangan dia ini intel gitu ya? Nah, kemudian ada yang seru juga nih sama ini. Serunya kenapa? Apa namanya? Kemarin saya perhatikan di TikTok ada netizen mengatakan gini, ada mungkin nanti bebasnya Peggy Setiawan ini akan ada kerjasama kuasa hukum ya dari Vina bekerjasama dengan kuasa hukum Peggy Setiawan untuk mengajak kerjasama ya, mungkin nanti entah kerjasama apa gitu ya, dan netizen mengharapkan jangan sampai terjadi. Karena nanti mungkin kalau terjadi kerjasama mungkin akan sangat tidak baik ke depannya gitu loh. Ya, apakah nanti terjadi kong kali kong atau gimana, atau memutarbalikkan fakta atau dijebak, bisa jadi ya kan. Jadi jangan sampai kerjasama ya, ya nggak. Apalagi dia mengajak datang ngopi apa ngeteh gitu ya, atau apa pokoknya gitu loh ya. Jangan sampai terjadi ya mereka kerjasama kuasa hukumnya ya, supaya ini bisa netral gitu ya. Jangan sampai ada udang di balik batu. Nah lalu kemudian di channel YouTube-nya BW kemarin itu kuasa hukumnya Peggy mengatakan ini ada kaitannya dengan jaringan narkoba. Nah mengenai jaringan narkoba ini yang pertama kali membahas Bang Hendris ya, pernah Bang Hendris bahas jaringan narkoba yang terjadi pada tahun 2016 saat ditemukannya penyelundupan narkoba di sebuah kapal ya di pelabuhan Cirebon. Kemudian dibahas oleh Kamar Jerry dan viralnya dibahas oleh Ibu Widya. Itu viral banget. Nah, apakah ini ada kaitannya dan sekarang sudah mulai dibahas oleh kuasa hukum ini ya? Ya, kalau menurut saya sih ada kaitannya. Ditambah lagi dengan Aib yang tiba-tiba menghilang lalu tiba-tiba diamankan atau berada di Polda. Berarti dilindungi Polda dong kalau berada di Polda, karena orang tua Aib sendiri mengatakan di Polda. Nah tentu ini ada kepentingan nih, kepentingan besar ya. Dan jangan kasus Vina Cirebon ini bukanlah kasus pemerkosaan atau pembunuhan ya kan. Jangan-jangan ini kasus berhubungan dengan kata Ibu Widya dan juga pernah kita bahas dengan bubuk ya kan. Jadi kasus Vina Cirebon ini dipelintir sedemikian rupa seolah-olah itu kasus yang sekarang terjadi, padahal yang sebenarnya adalah menjurus ke sana. Jangan-jangan ini kasus sebenarnya bukan kasus yang difilmkan itu, tapi kasus berhubungan dengan bubuk, mungkin diketahui oleh Vina atau temannya Vina ya kan, yang kemarin katanya yang meninggal itu bukan Eki tapi Panji. Mungkin dua orang ini mengetahuinya, lalu akhirnya ya kan, di sebuah, kalau Bu Widya bilang di sebuah rumah pejabat ya, bukan di jembatan layang. Nah tentu ini ada oknum besar di balik ini. Jadi apalagi yang saksi Linda waktu itu kan sekarang dibantahkan ya. Banyak warga percaya waktu awal-awalnya kalau Linda kesurupan itu benar ya kan, yang terjadi di film ya kan. Sebenarnya kasus ini bukan seperti itu karena banyak sekali ganjalan. Kalau menurut saya intinya ya berhubungan dengan bubuk ya. Bubuk ini mungkin Vina dan yang diduga Panji ya itu mengetahui jaringan mereka terbongkar, terkuak, akhirnya mereka dihabisi. Kemudian dibuatlah rekayasa kasus ya kan. Setelah diketahui di CCTV diduga Rudiana mengetahui CCTV tersebut ya kan. Makanya sekarang ini kan banyak Rudiana sepertinya bungkam gitu loh. Jangan-jangan dia mengetahui CCTV, mengetahui, akhirnya dibuatlah rekayasa kasus. Mungkin seperti itu, dugaan netizen kan begitu sahabat Iris. Gimana dulu kalian sahabat Iris? Di komen di bawah guys ya. Oke, itu saja mungkin video kali ini sahabat Iris. Ditunggu video-video selanjutnya, update perihal terbaru mengenai kasus Vina Cirebon. Kita akan menantikan apa sih yang sebenarnya akan terjadi nanti
sebenarnya kasus ini seperti apa. Oke, thank you for your attention, Sawairus. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.